karena Dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Baiklah, baiklah. Hampir sore tapi selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oh, kita butuh kekuatan kebangkitan di sini. Oke, mengerti. Apakah Anda keberatan? Saya tahu Anda baru saja duduk, tetapi bisakah saya meminta Anda berdiri sekali lagi? Ini hebat. Saya telah menyebutkan hal ini beberapa minggu terakhir, tetapi saya yakin gereja Bridge bukan sekadar gereja yang berkhotbah, tetapi gereja yang mempraktikkannya. Dan maksudnya adalah, Anda lihat ketika Anda mendengar khotbah, Anda dapat menerima informasi, tetapi ketika Anda mempraktikkannya, Anda dapat menerima transformasi. Dan saya pikir setiap orang di sini ingin dibentuk menjadi lebih seperti Yesus. Amin. Jadi kita akan mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Jadi beberapa minggu terakhir ini kita telah belajar cara membangun budaya memberkati. Dan budaya memberkati biasanya dilepaskan dari Bapa kita di surga. Begitulah cara Dia menciptakan manusia. Hal pertama yang Dia lakukan bukanlah memberikan instruksi, bukan memberikan aturan dan peraturan. Dia memberikan berkatnya terlebih dahulu. Sebelum ada perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, sebelum ada perintah untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya, Alkitab mengatakan bahwa Dia memberkati mereka. Dan ini adalah impartasi kehidupan yang sangat kuat. Dan Tuhan ingin melakukan hal itu di setiap pernikahan, di setiap keluarga. Karena bila perkawinannya kuat, maka keluarga pun akan kuat. Dan jika keluarga kuat, gereja pun kuat. Dan ketika gereja kuat, neraka dalam masalah. Amin. Karena Hades tidak dapat menang melawan gereja yang dibangun Yesus. Berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa jembatan itu adalah gereja yang sedang dibangun Yesus? Kristus kita akan berlatih. Dan salah satu hal yang kita pelajari minggu lalu adalah tentang mendengarkan suara Tuhan. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan berlatih bernapas. Ingat minggu lalu kita membahas tentang bernapas. Bagaimana bernapas itu bukan hal yoga, tapi hal Yesus, benar? Sebenarnya kita membicarakan bagaimana minggu lalu saat kita berlatih bernapas, Anda sedang berlatih dan menghirup nama Tuhan. Karena cara menulis Yahweh dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Kamu tidak bisa. Kita membutuhkan vokal dalam bahasa Inggris untuk mengucapkan sesuatu, bukan? Namun cara orang Ibrani melakukannya adalah seperti ini. Kamu siap? Tarik napas dalam-dalam. Masuk lewat hidung dan keluar lewat mulut. Kamu siap? Begitulah cara Anda mengucapkan namanya. Itu berarti nama pertama yang Anda ucapkan bukanlah ibu dan ayah. Itu adalah nama Tuhan. Nama pertama yang pernah kamu tangisi, itu adalah nama Tuhan. Dan pada hari ketika kamu bersedih, saat kamu bernafas, kamu menyebut nama Tuhan. Hari di mana kamu bersuka cita dan bahagia, nama yang kamu hirup adalah nama Tuhan. Hari ketika Anda terbaring di ranjang kematian, dan hal terakhir yang Anda hembuskan adalah nama Tuhan. Jadi ketika Anda bernafas, Anda menghirup namanya. Amin. Jadi beritahu tetangga Anda bahwa ini bukan yoga. Amin. Katakan pada mereka ini adalah Yesus. Baiklah. Jadi kita akan bernapas, lalu kita akan belajar mendengarkan, dan kita akan memperhatikan pikiran spontan yang didorong oleh kebenaran dan cinta. Jadi Anda tidak akan mendengarnya, Anda akan mati dalam 7 hari. Itu film yang salah. Kalian semua telah menyaksikannya, kalian harus bertobat. Baiklah, jadi saya pikir kita hanya perlu berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang ingin Dia sampaikan kepada kita. Maukah kamu berdoa bersamaku? Mari kita bernapas dulu. Tarik napas dalam-dalam. Maukah Anda menerima sukacita yang datang dari Tuhan? Apakah Anda akan menghembuskan napas? Setiap sikap apatis, segala hal yang menghentikan Anda untuk menerima? Maukah Anda menarik napas lagi? Maukah Anda menghirup harapan dan cinta? Maukah Anda menghembuskannya sekarang lewat mulut? Setiap kekhawatiran, setiap stres. Sekali lagi, apakah Anda akan menarik napas? Pemahaman adalah nafasnya di paru-parumu. Saat Anda menghembuskan napas, Anda menghirup nama kudusnya. Sekarang di ruang ini mari kita bertanya kepada Tuhan, maukah kamu mengucapkan ini bersamaku? Tuhan Yesus, bagaimana Engkau memandangku? Apa yang Engkau pikirkan tentangku?
Bagaimana perasaanmu terhadapku? Dan diamlah serta perhatikan. Sekarang dia mungkin memberimu sebuah kata. Mungkin hanya terkasih. Atau mungkin dia memberimu sebuah kalimat. Aku sangat bangga padamu. Atau yang satu ini, setiap kali aku berlatih, aku bisa mendengar Bapa di surga berkata, itu anakku. Luar biasa. Sekarang, jika kamu sudah menerima dari Tuhan, kami ingin orang lain juga merasakan dari apa yang kamu terima. Dan inilah yang akan saya ajak kamu lakukan. Ini adalah saat di mana kamu boleh berteriak di gereja. Sebenarnya kamu bisa melakukan ini kapan saja. Saya ingin kamu meneriakkan dengan lantang apa yang Tuhan katakan kepadamu. Dan saat kamu meneriakannya dengan keras, orang lain mungkin itu bukan untukmu. Bisa jadi itu juga untuk orang lain. Bukan hanya untukmu. Jadi saya akan memberikan momen ini bagi kalian yang mendengar dari Tuhan. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Aku melihatmu. Bagi mereka yang merasa tak terlihat, Tuhan berkata, aku melihatmu. Bagi kalian yang merasa tidak dikenal dan tidak terlihat, Tuhan berkata, aku melihatmu. Apalagi, kamu milikku dan aku yang mengurus ini untuk kalian yang perfeksionis. Sulit untuk menyerahkannya kepada Yesus. Dia mengatakan ini adalah pekerjaan untuk Yesus. Apalagi, jadilah berkat. Luar biasa karena memang begitulah adanya. Apalagi, melakukan. Itu untuk lebih dari satu orang di ruangan ini. Itu bagus. Apalagi, senang sekali akan hal itu. Apalagi, kuat. Seseorang di sini butuh kekuatan. Haleluya. Satu lagi. Anda terpilih. Selamat. Anda dapat mendengar dari Yesus. Itu menakjubkan. Ini adalah kabar baik bagi tim pastoral di tempat ini. Sekarang inilah yang ingin saya minta Anda lakukan. Saya ingin Anda langsung bertanya kepada Tuhan pertanyaan yang sama. Tuhan Yesus, ayo ucapkan bersama saya dengan suara keras. Tuhan Yesus, apa yang Engkau pikirkan tentang teman di samping saya? Atau di belakang saya? Maukah Engkau menyoroti satu teman? Katakan itu. Maukah Engkau menyoroti satu teman untuk saya yang bisa saya dorong dengan cara Engkau memandang mereka? Sekarang saya ingin Anda melihat sekeliling dan pergilah. Jika Tuhan menyoroti seseorang, saya ingin dengarkan aku baik-baik karena aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku sudah benar-benar muak dan kesabaranku sudah habis sekarang. Aku ingin kau tanpa sepatah kata pun lagi, tanpa penundaan lebih lanjut, segera berbalik, berjalan ke pintu itu, dan pergi dari hadapanku saat ini juga. Aku tidak ingin melihatmu atau mendengar suaramu lagi di sini. Jadi enyahlah, bip. Ini bukan harmoni jembatan. Oke. Jadi saya ingin Anda, bisakah kita berlatih? Baiklah, kita akan berlatih sebentar sebelum mulai, lakukan sekarang. Doronglah orang di samping atau belakang Anda dengan bertanya pada Tuhan, bagaimana engkau memandang mereka? Katakan hal pertama yang Tuhan berikan. Jangan bilang kamu jelek, karena Tuhan takkan pernah mengatakan itu. Itu dia. Luar biasa. Luar biasa. Oke, berapa banyak di sini yang merasa canggung? Sangat bagus. Tahukah Anda beginilah cara gereja mula-mula bertemu satu sama lain? Mereka akan saling menyemangati. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat umum tetapi tidak lagi dipraktikkan di sini di komunitas gereja. Berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada rancangan awal gereja? Dan coba tebak bridge, Anda bisa menjadi bagian dari itu. Dan saya sangat gembira Anda melakukannya. Apakah kalian siap untuk mempelajari lebih lanjut? Jika Anda siap belajar, ucapkan amin. Baiklah, Anda boleh duduk. Berapa banyak di antara Anda yang terhibur dengan apa yang dikatakan teman Anda? Tidak peduli betapa canggung dan tidak nyamannya hal itu. Besar. Luar biasa. Saya ingin terus mengundang Anda untuk berlatih karena kita sedang membangun budaya berkah.
Inilah yang telah kita bicarakan beberapa minggu terakhir. Dan sekarang kita akan membahasnya. Sesi khusus yang disebut Yesus penasihat kita yang luar biasa. Bisakah saya melihat bagian selanjutnya? Itu diambil dari bagian kitab suci ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan akan ada di atas bahunya, dan ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saya ingin Anda memperhatikan bahwa nama pertama yang disebutkan di sana adalah penasihat ajaib. Sekarang, berapa banyak dari Anda yang tahu apa pekerjaan yang paling dicari atau pekerjaan dengan permintaan yang paling berkembang di dunia saat ini? Kesehatan mental. Berapa banyak dari Anda yang menjadi konselor dan terapis? Tahukah Anda mengapa Tuhan membangkitkan begitu banyak konselor dan terapis? Karena itu memang dibutuhkan di dunia saat ini dan juga karena gereja tidak lagi berfungsi dalam hal itu. Jadi ada panggilan untuk pemulihan, terutama pemulihan identitas. Anda tahu bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk di planet ini yang tidak tahu bagaimana menjadi dirinya sendiri. Tahukah Anda apa yang Anda lakukan ketika Anda pergi ke terapis? Anda meminta seseorang untuk memberitahu Anda bagaimana menjadi manusia. Anda tidak akan pernah melihat ini di kerajaan hewan. Anda tidak akan pernah melihat zebra bertanya, apakah saya hitam atau putih? Anda tidak akan pernah melihatnya. Anda tidak akan pernah melihat seekor kijang berlarian dan pergi cukup. Mulai hari ini, aku tidak akan menjadi pemburu lagi, tapi pemburu. Carrier yang berumur sangat pendek. Benar begitu? Berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa manusia bagaimanapun juga adalah satu-satunya yang tidak tahu siapa diri kita dan tidak tahu takdir yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Namun Anda adalah satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi justru kita yang paling bingung. Tapi tahukah Anda bahwa kekuatan untuk mengubah dunia ini sudah diberikan kepada manusia? Kita memiliki kecenderungan untuk menghancurkan atau menciptakan. Benarkah itu? Segala yang ada dalam diri kita, potensi yang telah diberikan Tuhan, tidak ada yang sampah di planet ini. Tuhan tidak menciptakan sampah, Dia membuat karya agung. Dan saya ingin Anda untuk terus maju dan melihat tetangga Anda dan melihat dia sekarang. Dia berkata, kamu adalah sebuah mahakarya. Amin. Sangat bagus. Beberapa dari Anda masih mengedipkan mata. Jangan lakukan itu. Aneh sekali. Kamu adalah sebuah mahakarya. Jangan lakukan itu. Ya. Kami akan berdoa untukmu setelah ini. Oke. Konselor yang hebat. Mengapa dia disebut penasihat yang luar biasa? Karena kita butuh penyembuhan. Amin. Tahukah Anda bahwa setiap orang di antara kita membutuhkan penyembuhan? Beberapa dari kita di sini menderita satu atau dua hal. Yang pertama adalah apa yang saya sebut sembelit emosional yang membuat Anda sulit merasakan apapun. Anda begitu terbiasa mematikan berbagai hal sehingga itu benar. Anda tidak merasakan sakit, tetapi Anda juga tidak merasa bahagia. Kamu juga tidak merasakan damai. Kamu juga tidak merasakan sukacita karena kamu diajarkan bahwa emosi adalah sebuah kelemahan. Bolehkah saya katakan pria paling jantan yang saya kenal adalah Yesus. Faktanya setiap pria ingin menjadi seperti Yesus. Setiap wanita ingin berada di dekatnya dan setiap anak ingin dipeluk olehnya. Berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa itulah pria sejati? Yesus sangat lembut tapi dia juga bisa tegas. Tahukah Anda pertama kalinya nunchaku diciptakan itu terjadi di kuil. Yesus membalik meja dan mengikat tali bersama-sama dan mulai mencambuk orang. Tahukah kalian tentang Yesus? Sebelum Bruce Lee, itu adalah Yesus. Yesus tahu kapan harus bersikap lembut, tetapi ia juga tahu kapan harus bersikap keras. Dan kombinasi antara ketangguhan dan kelembutan itulah yang membuat seorang pria menjadi pria sejati. Keserupaan dengan Kristus dan kejantanan adalah sinonim. Bisakah saya mendapatkan amin? Lihat, hanya dua orang yang saya lihat. Oke. Menjadi seorang pria adalah menjadi seperti Kristus. Jadi saya pikir ini sangat-sangat penting. Kita butuh konseling.
Kita butuh bantuan dalam area yang satu ini. Dan saya pikir setiap dari kita sangat membutuhkan kesembuhan. Ada beberapa, jadi itulah yang disebut sembelit emosional. Tuhan perlu menyembuhkan kita. Dan kemudian ada juga diare emosional. Kalian kenal orang seperti ini? Sangat menguras tenaga. Karena mereka emosional bagi semua orang. Mereka ikut campur urusan orang lain karena tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Diare emosional. Tidak ada kontrol. Ada luapan emosi. Mengapa? Karena ada luka. Ada luka menganga yang menganga di jiwa mereka. Dan kita butuh penyembuhan dalam semua ini. Seseorang katakan amin. Katakan pada tetanggamu, aku rasa aku kenal orang itu. Silakan saja. Sangat bagus. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah penasihat yang ajaib, tapi lihatlah terapis dan konselor di dunia ini memang melakukan hal-hal luar biasa. Tetapi ketika sampai pada akar permasalahan, mereka hanya bisa mengubah perilaku dan membingkai ulang cara berpikirmu. Namun mereka tidak bisa menarik dan menyembuhkan jiwa. Karena hanya ada satu penasihat yang bisa melakukan itu dan namanya adalah Yesus. Amin. Dan dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia perkasa untuk menyelamatkan. Ikatan apa yang tidak dapat Yesus putuskan. Pola pikir apa yang tidak dapat dia ubah. Kebiasaan apa yang tidak dapat dia lepaskan. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Seseorang katakan amin. Oh, kita butuh lebih banyak kekuatan kebangkitan di rumah ini hari ini. Haleluya. Saya pikir itu sangat penting. Dan setelah itu dia dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Tahukah Anda mengapa demikian? Karena dia menunjuk kepada Bapa yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kita membutuhkan impartasi berkat dari seorang ayah? Inilah yang kita semua butuhkan. Dan kita sudah membicarakan hal ini. Kita membutuhkan pelepasan berkat dari seorang ayah. Bukan berarti para ibu tidak berkuasa karena para ibu sudah berdoa sepanjang waktu. Benar kan? Tetapi ketika seorang ayah berdoa, ada fungsi ilahi yang Tuhan tempatkan padamu untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Dan seringkali ketika kita tidak mempraktikkannya, fungsi-fungsi ini karena kita belum pernah melihatnya, dicontohkan dalam hidup kita, kita menjadi berbeda. Alih-alih menjadi imam, kita menjadi bajak laut, kita merampok dan mencuri, alih-alih menjadi nabi, kita menjadi nabi palsu dan mengucapkan kutukan bukan berkat, dan alih-alih menjadi raja, kita menjadi diktator, bukannya melindungi, kita mulai mengeksploitasi orang-orang yang Tuhan percayakan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ada panggilan pertobatan bagi setiap pria? Hari ini suasana di rumah jadi hening. Berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa kadang-kadang kita perlu mendengar firman ini? Kita perlu mendengar firman yang menantang budaya. Kita perlu mendengar firman yang menantang diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak sedang memanggilmu keluar. Dia sedang memanggilmu naik. Ada yang bisa bilang amin? Karena seringkali kita cenderung puas menjadi lebih rendah dari siapa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Dan itulah masalahnya sejak di Taman Eden. Jadi kita ingin terus membangun gagasan ini. Bapa yang kekal, Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana cara berfungsi. Dan menurut saya ini sangat penting. Kita membutuhkan kesembuhan dan berkat dari seorang ayah. Dan yang terakhir, Raja Damai. Dan saya suka sebutan Raja Damai itu. Karena kata damai di sini adalah kata shalom. Ada yang bisa bilang shalom. Kata shalom dalam bahasa Ibrani di sini tidak hanya berarti merasa nyaman. Bukan sekadar perasaan tenang atau damai. Tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini berbicara tentang menjadi utuh. Tidak kekurangan apapun. Hal yang ingin Tuhan pulihkan dalam dirimu adalah kekurangan yang tertinggal di jiwamu. Itulah sebabnya kamu terus berusaha menjadi cukup baik. Itulah sebabnya kamu terus berusaha tampil sempurna sepanjang hidupmu. Dan sekeras apapun kamu berusaha, kamu selalu merasa itu belum cukup. Karena yang sebenarnya kamu cari adalah shalom. Adalah damai sejahtera.
Sebagai anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, semuanya adalah sistem keluarga secara utuh. Banyak dari kita yang bergumul dengan hal ini dan kita membutuhkan kesembuhan. Katakan kesembuhan. Jadi kita akan melihat bagaimana Yesus menyembuhkan dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Mentor saya, Pendeta Craig, sering berkata seperti ini. Hanya ada satu pelayanan, yaitu pelayanan Yesus, Sang Mesias, dan kita diundang untuk ambil bagian dalam pelayanannya. Jadi bagaimana cara kerja kementerian ini? Anda tahu gagasan pelayanan yang Yesus mulai ini, jika Anda perhatikan Yesus melayani, tetapi kemudian ia segera memperoleh murid. Tahukah Anda mengapa? Karena cara Yesus melayani bukanlah sendirian. Ada yang bilang solo. Itu selalu bersifat komunal. Maka ia mulai menjadikan murid-muridnya untuk dapat melakukan apa yang dilakukannya. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan selalu dalam jumlah minimal 2. Seseorang bilang 2. Kau tahu ini gila. Saya pikir penganut Mormon dan saksi Yehua memahaminya, tetapi saya rasa kita penganutnya tidak memahami hal ini. Mereka dikirim dalam jumlah berapa? 2. Tahukah Anda nomor 2 asli pertama yang dikirim? Anda tahu siapa orang itu? Adam dan Hawa. Itulah sebabnya jumlah minimal perkalian ada berapa? 2. Karena kalau cuma punya satu kali satu itu sangat bagus. Itu bukan perkalian kan? Kamu butuh setidaknya satu orang lain untuk bisa berlipat ganda, untuk bisa berbuah. Kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk melakukan ini sendirian. Saat kamu melihat tetanggamu, katakan, aku butuh kamu. Nah, begitu. Aku bisa tahu kalian tidak terbiasa berbicara satu sama lain. Kita akan belajar bagaimana melakukannya, oke? Jadi kita butuh komunitas. Dan Yesus dalam kitab suci sebenarnya menunjukkan hal ini dengan indah di kitab Markus. Pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan kita akan membacanya bersama-sama. Lalu saya akan menguraikannya sedikit untuk kalian. Jadi beberapa hari kemudian ketika Yesus kembali masuk ke Kapernaum, orang-orang mendengar bahwa ia telah pulang. Mereka berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak ada lagi ruang tersisa. Bahkan di luar pintu pun tidak ada. Ia memberitakan firman kepada mereka. Beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang dari mereka. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Karena mereka tidak bisa membawa orang itu kepada Yesus. Kenapa? Karena kerumunan orang. Mereka membuat lubang di atap di atas Yesus. Dengan menggali atap itu lalu menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman siapa? Iman mereka. Saya ingin kalian mengingat hal ini ya. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Nak, dosamu sudah diampuni." Saya sangat menyukai kisah ini. Karena ini adalah kisah tentang sebuah komunitas yang mengasihi teman-teman mereka. Ini adalah komunitas sahabat yang memahami bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan teman mereka yang lumpuh hanyalah Yesus. Tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan teman lumpuh ini. Dan mereka mengerti bahwa teman yang lumpuh ini tidak dapat bergerak sendiri. Jadi Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat keputusan yang radikal. Kami akan membawa teman kami untuk bertemu dengan Yesus. Dan ini gambaran pelayanannya. Jadi bukan pendeta Mark atau pemimpin manapun di sini yang melakukan pelayanan yang menyembuhkan orang. Bukan, itu Yesus. Pekerjaan kami sederhana. Bawa orang kepada Yesus. Dia melakukan penyembuhan. Amin. Dan inilah yang terjadi. Orang-orang ini mencoba membawanya ke rumah tempat Yesus berada. Dan omong-omong, itulah yang harus Anda cari. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Dan Yesus biasanya berada di ruangan yang paling banyak pertentangannya. Di sanalah Anda akan menemukan Yesus. Anda akan tahu di mana Anda menemukan Yesus dalam hidup Anda? Di ruangan di mana Anda paling menentangnya? Di area mana dalam hidup Anda paling menentangnya? Apakah itu keuangan Anda? Apakah itu hubungan Anda? Apakah itu emosi Anda? Apakah itu pernikahan Anda? Yesus, apa saja kecuali yang itu. Apakah itu anak-anak Anda? Tuhan Yesus, mengapa Engkau memberikan mereka anak-anak? Mereka seharusnya datang dari surga, kan? Tidak terasa seperti itu. Area yang mana? Apakah itu pekerjaan Anda?
Yesus bos itu. Dari neraka. Yesus dia membuat hidupku seperti neraka. Yesus selalu ada di tempat di mana kamu paling menentangnya. Mungkin kamu perlu mempertimbangkannya. Kamu ingin tahu? Ini tips yang ingin aku berikan padamu. Transformasi selalu ada di sisi lain dari perlawanan. Transformasi selalu ada di sisi lain dari perlawanan. Bagaimana kamu tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu? Di bagian mana Anda paling menolaknya? Disitulah Anda harus pergi. Dan ketika Anda pergi ke sana, Anda akan mendapati bahwa Dia ada di sana menunggu, berdesakan. Apa yang memadati tempat itu? Pikiran. Dipadatin oleh pikiran-pikiran yang menjauhkan kebutuhan penyembuhan yang sebenarnya. Tahukah Anda mengapa terkadang kita tak mau kesembuhan dari Tuhan? Karena penyembuhan datang dengan tanggung jawab. Pernahkah kalian baca cerita tentang pria yang berbaring di atas matras selama 30 tahun? Tahukah Anda pertanyaan yang diajukan Yesus? Itu pertanyaan yang konyol. Katanya, apakah kamu ingin disembuhkan? Pertanyaan apa? Jika Anda telah menderita selama 30 tahun, tidakkah Anda pikir jawabannya adalah duh? Ya tentu saja. Tapi perhatikan ini, itu sangat menarik. Tahukah Anda apa jawaban pria itu? Ketika Yesus bertanya, apakah kamu ingin disembuhkan? Apa yang seharusnya menjadi jawabannya? Salah satu. Ya atau tidak. Itu saja kan. Inilah jawabannya. Aku tidak bisa. Bacalah lagi. Itu sangat menarik. Aku tidak bisa. Tahukah Anda mengapa? Karena ada kecemasan dalam penyembuhan dan kebebasan. Mari saya jelaskan apa yang saya maksud. Pria ini telah duduk di posisi yang sama setiap hari. Apa yang diharapkan darinya sudah jelas diharapkan darinya. Dan dia sudah memenuhi harapan itu setiap hari. Yaitu apa? Dia ada di sana karena dia lumpuh. Mungkin dia telah berdosa atau seseorang dalam keluarganya telah berdosa. Dan kenyataannya dia akan melakukan itu selama sisa hidupnya. Harapannya sudah jelas kan? Tapi apa yang terjadi jika dia disembuhkan? Coba saya tanya, apa yang harus dia lakukan setelah dia disembuhkan? Pakai logika saja. Ayo menurut kalian apa? Apa yang selama ini dia lakukan sebagai pekerjaan mengemis? Apakah itu pekerjaan yang mudah? Ya, kamu hanya duduk di sana dan berkata, tolong, tolong. Dan ini di jalan menuju ke bait suci. Kamu berdoa kepada Tuhan, tolong, benar kan? Tapi apa yang harus dia lakukan setelah dia disembuhkan? Bekerja, mencari pekerjaan. Berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa itu kadang-kadang lebih menakutkan? Kalian tahu apa lagi yang harus dia lakukan? Bagaimana dengan bertanggung jawab atas keluarga yang selama ini merawatnya? Kalian tahu apa lagi yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan sesuatu yang produktif dalam hidupnya. Seringkali itu lebih menakutkan daripada kesembuhan. Mungkinkah kamu bisa berada dalam kondisi disfungsional begitu lama hingga itu terasa normal bagimu? Dan kamu sudah menerima dan merasa oke dengan itu. Sepertinya memang beginilah keadaannya. Tapi Tuhan berkata, itu bukanlah kehendakku untukmu. Itu bukanlah kehendakku untukmu. Mungkin sudah saatnya kamu bangkit. Dan itulah respons terhadap pria itu. Bukan yang ini, tapi pria yang satunya lagi. Yesus berkata, bangkitlah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Apa maksudnya? Aku butuh kamu sekarang. Mengangkat apa yang selama ini kamu tiduri. Alasan apa saja yang sudah kamu jadikan alas tidur selama bertahun-tahun ini? Apa alasanmu untuk terus berbaring? Dia berkata, aku tidak ingin kamu meletakkannya di tanah, karena begitu kamu meletakkannya di tanah, tahu apa yang akan kamu lakukan, kamu tidak akan berbaring di atasnya. Aku butuh kamu bangkit, angkat tilam itu dan berjalanlah. Dan pria itu pun disembuhkan. Tapi pria yang satu ini berbeda. Jika kamu perhatikan di sini, Alkitab berkata, Yesus melihat iman siapa. Teman-teman, kalian tahu kita semua butuh teman seperti ini. Teman yang bahkan ketika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, mereka percaya untukmu. Kalian punya teman seperti itu? Teman yang mau mendorongmu, teman yang mau mengangkatmu, teman yang mau membawamu ketika kamu sudah seperti beban mati. Kadang-kadang teman-teman ini mengangkat dan membawa mereka ke atap. Tahukah kamu pada zaman itu atap tidak terbuat dari bahan seperti sekarang, seperti batu bata, melainkan terbuat dari kayu kering.
Atap itu terbuat dari semen dan lumpur yang dicampur menjadi satu. Jadi berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa saat mereka meraih ke bawah dan mulai membongkar kayu itu, tangan mereka akan terluka dan menjadi kotor. Kadang-kadang kita butuh teman yang mau, yang bersedia mengotori tangannya. Kadang-kadang kita butuh teman yang rela terluka demi kita. Berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa cinta sejati tidak takut untuk berdarah? Cinta sejati tidak takut untuk berdarah. Dan teman-teman ini tidak takut. Dan mereka merobohkan atap itu. Lalu mereka menurunkan teman mereka. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, inilah yang dikatakan Yesus. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, nak, dosamu sudah diampuni. Bukan kakimu. Bukan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia berkata, dosamu sudah diampuni. Inilah yang ingin saya ajukan kepada kalian. Apakah mungkin sebenarnya masalah utama kita bukanlah keuangan? Masalah utama kita bukanlah konflik dalam pernikahan ini? Masalah utama kita bahkan bukan penyakit fisik di tubuhmu. Bagaimana jika yang sebenarnya sakit adalah jiwamu? Emosimu, pikiranmu, dan kehendakmu. Inilah medan pertempuran yang musuh hadapkan kepadamu setiap hari. Karena jika dia bisa melukaimu dari dalam, itu akan meluap keluar. Jadi semuanya selalu berkaitan dengan jiwa. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Terutama jika kamu sudah lahir baru. Berapa banyak di sini yang sudah lahir baru? Kecuali Yesus. Alkitab mengatakan saat lahir baru, kamu dapat hati baru menurut Yehezkiel 36. Bukan hati yang diperbarui. Hati yang benar-benar baru. Karena Alkitab berkata hati itu licik melebihi segala sesuatu. Jadi hati itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi apa yang harus dilakukan Tuhan? Dia harus memberimu yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru. Jadi bagian itu dari dirimu sudah utuh dan sempurna. Tapi tahukah kamu apa yang belum? Jiwamu. Pikiranmu, emosimu, dan kehendakmu. Berapa banyak di sini yang masih bergumul dengan pikiran negatif? Oh, terima kasih sudah jujur. Beberapa dari kalian seperti. Berapa banyak di sini yang bergumul dengan emosi kalian? Berapa banyak di antara kita yang kesulitan dalam pengambilan keputusan? Banyak sekali Anda merasa seperti itu, kawan. Saya terus-menerus membuat pilihan yang salah, menjalankan kemauan yang salah berulang-ulang kali. Bagaimana saya bisa bebas? Saya senang saudara Anda bertanya, begini caranya. Yesus dia adalah penasihat kita yang luar biasa. Amin. Kita perlu belajar sekarang. Baiklah, sebentar, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan menjelajah bagaimana kita akan melakukan ini. Saya akan langsung ke slide 10, silakan. Biarkan saya tunjukkan seperti ini. Slide 10 adalah asap, api, dan bahan bakar. Sempurna. Baiklah, beginilah cara kita melakukannya. Kita akan menjelajahi sesuatu. Ada yang bilang jelajahi. Kita perlu bersikap ingin tahu dan mengeksplorasi percakapan yang terjadi dalam diri kita. Berapa banyak di sini yang punya iPad atau laptop atau apakah itu? Anda tahu Apple atau merek lain yang lebih rendah mutunya? Siapa saja? Oke, kalau begitu maaf saja. Tidak mencoba menyebabkan perang. Dan berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa seringkali ketika Anda mengklik situs web yang salah, terkadang hal itu menyebabkan masuknya virus ke dalam komputer atau laptop Anda, benar? Dan itu akan merusak suatu berkas. Jadi inilah yang terjadi pada kita masing-masing saat kita mulai bertumbuh dewasa. Berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa saat kita bertumbuh dewasa, kita memiliki orang tua atau orang yang membesarkan kita. Dan berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa sering kali niat mereka baik. Benar? Maksud mereka adalah karena beberapa dari kalian seperti tidak, bukan milikku. Benar? Setiap orang tua yang waras biasanya secara umum niatnya baik. Ada beberapa yang telah cacat di bagian dalam. Itulah sebabnya mereka tidak bisa memberimu cinta. Karena apa yang mereka terima bukanlah cinta. Karena Anda hanya bisa memberikan kepada orang lain apa yang pertama kali Anda terima. Dan Mirix telah menerima banyak luka. Jadi tebak apa yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa mewariskan luka. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Jadi saya punya seorang teman. Dan teman ini saya sudah berjalan bersama dia cukup lama. Dan suatu hari saya sedang mengemudi di mobil dan dia duduk tepat di samping saya.
Dia berkata, hey Pastor Mike, saya merasa seperti saya terjebak di satu area ini. Saya tidak mengerti kenapa saya terus merasa seperti ini. Apa kau rasakan? Dia pergi, tak tahu. Kau tahu, aku tidak tahu apa itu. Aku merasa aku pria yang cukup tampan. Inilah yang dia katakan. Dia seperti, aku tingginya sekitar, kau tahu, 6 kaki 1 inci. Saya tinggi. Saya botak dan seksi katanya. Aku seperti, oke. Dan kemudian, ya tepatnya. Dan dia berkata, ya, jadi kau tahu, pada dasarnya aku merasa bahwa aku sebenarnya sudah cukup baik. Aku seorang yang pandai berbicara. Kau tahu orang-orang pernah bilang aku menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi kenapa rasanya aku tidak bisa mempertahankan sebuah hubungan? Saat itu dia masih lajang dan berkata, aku tak bisa mempertahankan hubungan. Setiap kali aku membangunnya, tiba-tiba aku kembali lajang. Kamu lihat itu? Seperti mereka berkata, apa ini? Ini akan jadi sesuatu yang bagus. Apapun ini, aku butuh ini. Kamu bisa melihatnya. Jadi dia seperti, aku tidak mengerti. Rasanya di akhir setiap hubungan selalu berakhir dengan penolakan. Dan saya berkata, oh itu menarik. Apakah itu hanya seperti hubungan romantis? Dia pergi tidak. Kau tahu, kalau dipikir-pikir aku merasa seperti ini dengan setiap wanita yang aku pernah bertemu. Dan saya pergi, itu menarik. Baiklah. Dan dia bertanya, menurut Anda apa akar penyebab semua ini? Dan kemudian saya berdoa. Dan kemudian dengan semua kebijaksanaan ilahi yang saya miliki, saya katakan padanya, saya tidak tahu. Terkadang orang mengharapkan pendeta menjadi seorang cenayang. Kanan, menarik sesuatu. Aku tidak tahu. Saya menceritakannya kepadanya, tapi saya tahu seseorang yang melakukannya. Kenapa tidak tanya Yesus? Dia bilang, kamu mau tanya Yesus? Saya tanya, kamu mau tanya Yesus? Dia seperti, oke. Apalagi yang harus kita lakukan? Kami ada di dalam mobil. Jadi saya yang mengemudi. Aku pergi, tutup matamu, tenang, aku tidak. Karena saat aku memejamkan mata, kita membuka mata, kita berdua ada di hadapan Yesus. Oke. Jadi aku tidak menutupnya. Mata. Dia menutup matanya dan berdoa. Dan saya bertanya padanya, hey, maukah Anda berdoa bersama saya? Tuhan Yesus, dapatkah engkau menunjukkan kepadaku? Dapatkah engkau menunjukkan kepadaku saat pertama aku mengalami penolakan? Pertama kali. Bisakah engkau menunjukkan kepadaku memori inti saat itu pertama kali terjadi? Kapan pertama kali aku menerima kebohongan bahwa aku ditolak? Tidak ada yang menginginkanku. Kau tahu aku sedang menyetir dan aku bisa melihat dia melakukan gerakan kecil itu. Aku seperti, lehermu baik-baik saja. Dan dia berkata, aku tidak melihat apa-apa. Aku bilang kepadamu, ya tentu saja itu karena matamu sedang tertutup. Menurutku hal tersebut sudah sangat jelas, iya kan? Kami suka tertawa, bisa kelihatan kan? Dan aku bilang padanya, aku ingin kamu berdoa lagi. Tuhan, bisakah engkau tunjukkan kepadaku? Dan tiba-tiba dia berkata, aku tidak melihat apa-apa, tapi aku merasakan. Lalu aku tanya, apa yang kamu rasakan? Dan tiba-tiba dia ada di dalam mobil, dia sedang duduk, dia mulai melakukan ini. Dia mulai seperti kembali ke posisi janin. Dan saya yang mengemudi teman-teman. Jadi aku seperti, apa yang sedang terjadi? Dan dia berada dalam posisi janin. Dia pergi. Saya sama sekali tidak ingin mati. Tolong, saya benar-benar tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Dan pada saat itu saya berkata, oh Tuhanku, engkau sungguh telah membawanya ke dalam rahimmu. Apakah itu mungkin secara manusiawi? Tidak. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disinilah Anda patut tepuk tangan. Ayo sekarang. Kita perlu mengerjakan ini. Dan dia mulai menangis. Dan apalagi yang kamu lihat? Tiba-tiba dia berkata, aku melihat sebuah gambar, aku melihat ibuku. Dan aku seperti, oke, apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi dengan ibumu? Ibuku masih muda. Ya ampun, dia sedang hamil. Aku rasa aku ada di dalam. Dan inilah yang dia katakan. Aku melihat dia berdiri di depan sebuah gedung. Lalu dia mulai berkata, tidak bu, tidak, tidak. Aku pun bertanya, apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Itu adalah klinik aborsi.
Tidak ada ibu, lalu langsung saja aku berkata, tidak apa-apa. Aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam ingatan itu. Yesus bersamamu. Apalagi yang kamu lihat. Dia berkata, aku melihat seorang pria berdiri di luar klinik ini dan dia punya meja. Lalu dia menghentikan ibuku. Dan ketika dia berbicara pada ibuku, dia berkata, Nyonya, berapa usia bayi Anda? 6 bulan. Lalu pria itu berkata, nah beginilah rupa bayi Anda. Lihat, kamu sudah punya tangan. Dia sudah punya kaki. Lihat, dia punya detak jantung kecil yang lucu. Beginilah rupa bayi Anda. Dan sang ibu tidak bisa menahan lagi. Dia menangis dan berlari. Dia berlari keluar. Lalu pada saat itu dia berkata, Shun, aku tidak ingin dilahirkan. Dia sudah keluar. Tapi dia berkata, aku tidak ingin dilahirkan. Karena meskipun aku keluar, tidak ada yang menginginkanku. Tidak ada yang menginginkanku. Ayahku sudah pergi. Ibuku berusaha menggugurkanku. Tidak ada yang menginginkanku. Jadi aku menepi dan menangis bersamanya. Lalu aku berkata, baiklah, bagaimana kalau kita bertanya pada Yesus? Karena ingat, dia ada di sana. Dan hanya karena kamu tidak menyadari kehadirannya dalam ingatan itu, berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa Yesus ada di sana. Dan dia ada di sana bukan untuk menghapus ingatanmu. Dia ada di sana untuk menyembuhkannya, untuk menebusnya. Dan pada saat itu dia berkata, Benar-benar tidak ingin keluar. Aku benar-benar tidak ingin pergi kemana-mana karena di sini lebih aman. Di sini lebih aman. dan aku berkata, tidak apa-apa. Aku ingin kamu memperhatikan kehadiran itu. Dan suara gembalamu. Karena domba-dombaku, kata Tuhan, mendengar suaraku. Dan tiba-tiba dia berkata, ibuku tidak menginginkanku. Ayahku tidak menginginkanku. Siapa yang menginginkanku? Siapa yang menginginkanku? Dan dari kegelapan, sebuah cahaya terang, katanya, menembus masuk. Lalu ada suara yang begitu lembut namun tegas. Dia berkata, aku mau. Dan kemudian dia melihat dirinya sendiri sedang digendong sebagai bayi di pelukan Yesus. Dan saat itulah dia mengalami kesembuhan. Pada saat itu Tuhan menebus kenangan yang begitu hancur yang selama ini dibawanya. Dan pada saat itu juga dia memaafkan ibunya. Dia memaafkan ayahnya. Karena dia berpikir, mungkin aku hanya membayangkan semuanya. Tidak mungkin. Ibuku tak pernah cerita soal ini. Telepon ibumu. Dia menelepon ibunya. Dia berkata, Bu, saya punya ini pertanyaan dan untuk Anda. Saat aku berusia 6 bulan dalam kandunganmu dan kau bisa menceritakannya pada ibu, terdiam. Dia pergi, ya bagaimana dengan itu? Ibu, aku baru saja mengalami saat penyembuhan yang luar biasa bersama Yesus, tapi aku perlu memastikan sesuatu. Ibu, aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah memaafkan ibu. Jangan khawatir, saya perlu konfirmasi. Dia bertanya, apa itu nak? Ibu pernah coba gugurkan saya saat hamil 6 bulan? Dan kau bisa mendengar telepon terjatuh dan ibu menjerit. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu tidak pernah bermaksud melakukannya. Ibu mencintaimu. Maafkan ibu. Itu berarti apa yang dia lihat bukan sekadar sebuah ingatan. Dia melihat suatu penglihatan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah akar permasalahannya sepanjang hidupnya merasa ditolak. Dan pada saat itu mereka berdamai. Dan dia disembuhkan. Dan tahukah Anda apa yang hebat setelah itu? Tidak lama setelah itu dia menikah. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara Anda di sini yang membutuhkan doa? Haleluya. Oke. Ini penting karena saya ingin Anda tahu terkadang perasaan penolakan itu seperti ini. Bisakah Anda melanjutkan dan menunjukkannya? Perasaan penolakan itu adalah asap. Seseorang mengatakan asap, itu adalah gejala yang paling eksternal. Itu kebiasaan. Apa yang Anda perjuangkan? Kemarahan, paranoia, atau kendali? Apakah itu ketergantungan, kecanduan, depresi, konflik, atau bagaimana dengan yang ini? Apati, tidak merasakan apa-apa. Karena Anda tidak ingin merasakan apapun. Karena ini adalah cara untuk bertahan hidup. Tahukah Anda bahwa Anda kehilangan sukacita sepenuhnya saat Anda melakukan hal itu? Namun itu hanya gejala luarnya. Jadi penolakan itu merupakan gejala eksternal. Apa itu kebakaran?
Kebakaran merupakan memori inti atau pengalaman traumatis. Sekarang katakan padaku, apa pengalaman traumatis yang dialami temanku? Jadi apa sebenarnya pengalaman yang paling traumatis dari keseluruhan cerita itu? Apa ya? Aborsi? Itulah yang traumatis. Ibunya yang ingin menggugurkannya adalah pengalaman traumatis. Sekarang itulah kebakarannya. Dimanapun Anda menemukan api, Anda akan menemukan asap. Jadi apakah Anda menyingkirkan asapnya atau menyingkirkan apinya? Anda harus menyingkirkan apinya. Karena apa yang terjadi jika Anda hanya meniup asapnya? Api yang lebih besar. Anda harus menemukan apinya. Apa itu api? Apa memori inti dalam kehidupan seseorang, dalam hidup Anda yang membuat Anda terjebak secara emosional? Saya punya seorang teman yang merupakan terapis di Houston. Dia adalah salah satu terapis Kristen terbaik di Houston. Dan inilah yang dia katakan kepada saya. Tahukah Anda Pastor Mike? Dia berkata, saya telah menemukan dan ini benar secara medis. Dia berkata seperti ini. Pada usia berapapun Anda terluka secara emosional dan jika Anda tidak pernah menyelesaikan masalah itu, Anda secara emosional akan tetap berada di usia tersebut. Berapa banyak dari kalian di sini yang pernah melihat pria dewasa dan wanita dewasa bertingkah seperti anak-anak? Ada yang pernah bertingkah seperti anak kecil? Itu karena mereka secara emosional begitu. Itu karena mereka tidak pernah menghadapi kehidupan batin mereka. Jadi seluruh gagasan tentang menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, dia ingin menangani kehidupan batinmu. Dia tidak hanya ingin kamu bisa menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi bagaimana dengan kehidupan emosionalmu? Bagaimana dengan kehidupan batinmu? Itulah yang ingin dia tangani. Dan jadi temanku juga mengembangkan bahan bakarnya. Jika kamu ingin memadamkan api, kamu harus menghilangkan bahan bakarnya, kayunya. Apa kayunya dia? Bisakah kamu memberitahuku? Apa keyakinan tentang dirinya sendiri? Aku tidak diinginkan. Aku tidak ditolak. Aku ditolak. Aku tidak dicintai. Tidak ada yang benar-benar akan mencintaiku dan menerimaku. Apakah kamu melihat ini? Apakah kamu melihat alurnya? Bisakah kamu melihat ini dalam hidupmu? Pikirkan tentang semua yang telah kamu lalui. Apakah ini muncul dalam hidupmu? Kita butuh kesembuhan, amin. Dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Saya senang mendengar dari Pastor Mark bahwa di The Bridge, kalian juga sangat menekankan kelompok kecil. Tahukah kamu di mana tempat kesembuhan sering terjadi? Bukan di sini pada hari Minggu. Di sini kamu bisa mendapatkan inspirasi. Kamu bisa diperlengkapi. Namun praktik terjadi dalam kelompok. Saya ingin Anda belajar mengatakan ini bersama saya. Lingkaran lebih baik daripada barisan untuk penyembuhan. Amin. Karena inilah saatnya Anda dapat bertatap muka dengan seseorang. Di mana Anda bisa terbuka terhadap seseorang. Dan ini akan sangat membantu Anda. Jadi minggu ini saya ingin benar-benar menantang Anda untuk berlatih. Untuk menemukan apa yang ada di dalamnya. Karena setiap orang di sini perlu disembuhkan. Amin. Beritahu tetangga Anda, saya pikir Anda membutuhkan ini. Itu dia. Lebih mudah untuk mengatakannya, bukan? Sekarang beritahu tetangga Anda, saya pikir saya benar-benar membutuhkan ini. Coba lihat apakah itu sedikit lebih sulit. Anda memperhatikannya? Oke, bolehkah saya mengundang Anda untuk berdiri bersama saya? Merupakan kehormatan luar biasa bisa bersama Anda selama 3 minggu terakhir. Sangat menyenangkan berbagi pengetahuan saya dengan Anda. Dan semoga ini bukan yang terakhir. Aku bisa melihatmu lagi. Dan saya hanya ingin mengundang Anda untuk berdoa bersama saya. Doa yang sangat sederhana. Karena saat ini yang kita butuhkan hanya perlengkapan saja, tapi latihan. Amin. Apakah Anda akan membuka tangan Anda seperti ini? Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, maukah Engkau memulai proses penyembuhan di dalam kami? Tuhan, kami memiliki begitu banyak percakapan batin yang bahkan tidak kami sadari. Tuhan, kami memiliki begitu banyak hambatan di dalam diri kami. Tuhan, maukah Engkau tunjukkan kepada kami saat ini juga apa kebohongan yang kami percayai. Perhatikan lagi pikiran spontan itu yang didorong oleh kebenaran dan kasih. Kebohongan apa yang aku percayai tentang diriku sendiri? Itu dia. Beberapa dari kalian sudah menerimanya sekarang. Tuhan sudah berbicara kepadamu.
Ya kamu tidak cukup baik, itu adalah kebohongan. Kamu adalah seorang kegagalan, itu adalah kebohongan. Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa, itu adalah kebohongan. Sekarang apa yang engkau katakan, Tuhan Yesus, tunjukkan padaku, sembuhkan aku. Aku ingin menjadi lebih seperti engkau. Aku berdoa ini dalam nama Yesus. Mengapa kamu tidak bisa diam? Dan kita akan menyanyikan pujian ini. Lalu aku akan kembali dan melepaskan berkat. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan dan kebaikan hati Anda.